Jiwaku menyanyikan segala pujian bagimu, menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Jiwaku menyanyikan segala pujian bagimu, menyatakan Kau Tuhan yang hidup. Mulutku pun memasyurkan segala kebaikan-Mu. Kau besar dan ajaib bagiku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Oh, Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh baik. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Firman yang dilakukan. Ini adalah visi, misi, restorasi Pondok Daud sudah dimulai. Ayatnya terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Restorasi Pondok Daud, Tuhan sudah mulai. Ku siap Tuhan sejak sekarang, jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah bersama-sama siang dan malam untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman
utara ke selatan, barat sampai ke timur, terjadi mujizat penuaian. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Ku siap Tuhan sejak sekarang, jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah bersama-sama siang dan malam untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Utara ke selatan, barat sampai ke timur, terjadi mujizat penuaian. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Biarlah Kisah Rasul 13 ayat 22 terjadi tentang Daud, tentang kita di restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Kita hidup berkenan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Restorasi Pondok Daud sudah Tuhan mulai. Ku mau hidup berkenan, hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Segala kehendak Tuhan. Ku mau hidup berkenan dan hanya melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima
bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Miracle, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita pasti menerima dan jadi alat miracle-nya, mukjizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mudik hati. Mudik tapi di hati. Nas kita ambil dari kitab Yoel pasal 2:12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Jadi Tuhan yang memperkatakan kepada umatnya, berbaliklah kepadaku, mudiklah kepadaku Tuhan Allahmu, sebab Ia Tuhan yang pengasih. Di ayat 13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang dikoyakkan hatinya bukan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu Saudara, setuju atau tidak, setelah kita berpuasa, kita menyadari kesalahan kita introspeksi, di agama manapun,
di kepercayaan manapun waktu berpuasa itu merendahkan diri. Dan ayat 14 menyatakan, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat-berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Wow, setelah kita berpuasa, kita memeriksa diri, kita menghadap Sang Pencipta. Kita bertemu dan merendahkan diri. Untuk apa? Supaya kita boleh, istilah tanda petiknya, mudik dalam hati. Hati kita yang mudik. Jadi kalau toh kebijaksanaan pemerintah kita dilarang mudik, jangan terlalu merasa berat. Masih bisa video call. Tetapi kita akan coba belajar bagaimana mudik dalam hati menurut firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian pertama untuk mudik adalah kata kerja untuk berlayar pergi ke udik, hulu sungai, pedalaman. Lalu pengertian kedua untuk mudik adalah kata kerja percakapan untuk pulang kampung halaman. Tapi ingat, untuk mudik yang jenis ini, yang kedua ini harus ada syaratnya. Punya kampung halaman. Sebab banyak orang sekarang nggak punya kampung halaman. Lahirmu di mana? Tidak jelas. Tapi saya bersyukurlah minimal kita warga Indonesia punya kampung halaman. Indonesia tanah air beta. Di saat ini banyak orang ingin kembali ke kampung halaman, mudik. COVID-19 menjadi alasan agar bisa kembali ke rumah. Apapun yang kita banggakan selama ini, kita pengen pulang ke rumah. Kita pengen mudik setelah berpuasa sekian lama, menghadapi liburan, kita ingin bertemu keluarga. Tetapi ingat, kondisi darurat Corona, COVID-19 ini membuat kita harus berdoa dan berjaga. Bapak, Ibu, Saudara, yang menjadi mimpi kita sebenarnya bukan kantor, bukan kafe, tetapi rumah. Saya mau ingatkan bahwa kita itu harus mengutamakan suasana kebahagiaan, suasana sejahtera dari rumah. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Allah menciptakan Adam lalu Hawa, mereka beranak cucu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang memberkati keluarga. Bahkan mujizat pertama Yesus buat di Yohanes pasal 2 adalah air menjadi anggur. Pernikahan. Setelah itu di hidup nikah, yaitu perwira yang ingin anaknya sembuh. Jadi rumah penting banget. Dan kita akan belajar dari nat kita Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan juga demikian, Ia akan memastikan apakah kita tahu dari mana kita berada, dari mana kita berasal. Yesus menjelaskan kepada muridnya bahwa Yesus pun lahir, muncul, ada bukan dari bumi, bukan dari dunia. Bahkan Tuhan memastikan bahwa semua masa depan kita berasal daripadanya, bukan dari dunia. Dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Sebenarnya kita nanti akan mudik yang kekal adalah ke surga, yaitu bersama Allah, Pencipta, Tuhan kita, selama-lamanya. Hari-hari ini biarlah saudara dan saya boleh belajar untuk mudik di hati. Belum bisa mudik fisik, mudik beneran, mudik di hati. Yesaya 43 ayat 1 berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hei Yakub, hai umat Israel, hei umat pilihan Allah.
Yang membentuk engkau adalah aku, kata Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menebus engkau, kata Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu dan engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Pastikan hari-hari sebagai umat Allah, umat yang percaya kepada Yesus, kita kepunyaannya Dia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang telah memanggil kita dari gelap. Segelap apapun masa hari-hari ini, ingat, ada terang akan muncul. Terang besar Tuhan. Dan kita umatnya yang menjadi kepunyaan Tuhan harus memegang janjinya, bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tujuan penciptaan manusia sangat jelas, bahwa kita ada untuk menjadi kesukaan Tuhan. Ingat, Tuhan Allah bisa berbuat apa saja, kecuali satu. Dia tidak mungkin menyembah dirinya sendiri. Dia tidak mungkin bersukacita tanpa umat ciptaannya. Hari-hari ini kita harus menyadari tujuan utama kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Pujian berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sehingga nama Tuhan melalui hidup kita dimuliakan. Bila kita merasa bahwa apa yang kita terima dari, oleh, dan kepada Dia, ayo jangan tunggu-tunggu. Bahwa semua diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu Anda melihat pantai yang indah, gunung yang indah, padang bunga, rumput, semua ciptaan Tuhan. Semua untuk kesukaan Tuhan yang dahsyat. Saudara, lalu apa hubungannya dengan mudik di hati? Setiap kita tentu punya yang namanya kondisi hati yang belum selesai, belum tuntas. Waktu seseorang mengambil puasa panjang, dia akan menyelidiki hatinya dan mau dipulihkan. Dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, ini saatnya kita untuk membawa hati kita mudik kepada Tuhan. Kembali ke asal tujuan penciptaan kita. Buatlah hati Tuhan dipulihkan kembali sehingga orang yang tadinya kita jauh dari Tuhan seperti anak terhilang kembali. Dan kita boleh menyukakan hanya Tuhan. Lihat, Lukas 15 waktu anak yang hilang itu kembali, si bapak memberikan jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru, dan juga sepatu yang baru. Si kakak sulungnya sempat marah, "Bapak, sekian puluh tahun aku bersama engkau, enggak pernah foya-foya, selalu taat, kenapa kau enggak pernah pistakan?" Bapaknya berkata, "Nak, apa yang Bapak punya, kamu punya. Kita berbahagia satu orang bertobat. Karena mereka di surga bersorak-sorai." Hatinya happy karena anaknya yang hilang mudik kembali. Mudik secara hati, hatinya pulih. Sobat Miracle, ada 3 syarat untuk mudik hati kepada Tuhan Sang Pencipta kita. 2 Tawarikh 7:14 berkata, "Bila umatku yang atas namaku merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat dan bertobat, aku akan mendengar dari surga." Jadi untuk Anda mudik hati kepada Tuhan Penciptamu harus tobat, bertobat, repent. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Balik kanan, jalan. Yang dihindari berbalik 360 derajat, muter, balik lagi. Itu namanya tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Pas kumat pas kiamat. Tamat, namanya ternyata mat-mat. Matilah dia masuk neraka kekal.
Bertobat itu bukan liturgi agamawi, tapi keputusan di hati. Anak yang hilang mudik kepada bapaknya itu adalah karena sadar dia telah foya-foya menghabiskan harta ayahnya, dia terjebak dengan teman yang materialistis. Setelah hartanya habis, temannya habis, dia mau makan makanan babi. Dan dia sadar, dia tobat, aku nggak layak disebut anak bapa. Dia nggak mau minta warisan lagi, bahkan nggak mau disebut anak, nggak layak. Tapi bapaknya merangkul dia, memeluk dia. Ini mudik yang powerful di Alkitab. Dan Yesus waktu menyatakan perumpamaan ini di Lukas 15, anak ini diberi cincin yang baru, artinya kemuliaan baru. Sepatu baru, langkah baru, jubah baru, hidup yang baru. Jadi waktu Anda mudik hati, pastikan dalam hatimu kau tobat. Mengakui kesalahanmu, minta ampun, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan bila umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan, bertobat. Waktu kita bertobat, Tuhan akan bukan hanya ampuni, Tuhan lupakan dosa kita. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Waktu kau bertobat, pemulihan terjadi. Yang kedua, setelah yang pertama bertobat, yang kedua adalah minta hati dan roh yang baru. Ingat, hati kita yang lama udah rusak, kotor, bahkan tidak sedikit yang najis. Juga roh kita sudah terkamirkan, tidak dimurnikan atau baru. Yesaya 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Bahasa Bataknya keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selama ini jujur nggak jujur, kadang hati kita keras. Kita tidak mau taat. Kalau kau mau mudik hati, setelah bertobat, minta sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati dan roh yang baru. Dan janji daripada Tuhan di Yesaya 36 ayat 26 ini, Tuhan akan berikan kita roh dan jiwa yang baru, batin yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang selalu taat. Waktu Anda mudik hati, percayalah, bukan hanya pemulihan, pembaharuan, rekonsiliasi. Yesus harus tetap di surga sampai semuanya dipulihkan. Pastikan Anda pulih hubunganmu dengan Tuhan, keluargamu, sesamamu. Hari-hari ini banyak orang menjadi makin egois. Tidak mau tahu dengan orang lain. Cuek bebek. Tapi jangan diteruskan. Mintalah hati yang baru. Mintalah roh yang baru. Pujian ini berkata, kuberikan hatiku. Waktu Anda memberikan hatimu kepada Tuhan, jiwamu, rohmu Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharuinya. Sobat Miracle, belum terlambat untuk hari-hari ini Anda menata hati kembali, menata roh Anda kembali. Hari-hari ini kita mungkin tidak bisa beribadah di gedung gereja, di gedung ibadah, tapi walaupun di rumah, pastikan engkau tetap menjaga hati. Punya hati yang selalu baru. Biarlah jalan itu dinyatakan kepada saudara. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang terakhir, ketiga, syarat mudik hati. Mendekat kepada Allah
Seperti Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bahkan ayat 1 dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tetapi menjadi pemisah adalah. Sobat Miracle, coba Anda dan saya memperbaharui diri. Setelah kita bertobat, punya hati yang baru, roh yang baru, makin mendekat, bahkan nempel menjadi satu. Yohanes 15 berkata, Yesus pokok kita carangnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau akan berbuah. Mudik hati, ini proses. Terkadang kita rasa berat. Tapi kalau kita ikuti, Roh Kudus akan memampukan kita. Sehingga kita punya hidup yang selalu bertobat, minta hati dan roh yang baru, dan kita bisa makin dekat, makin dekat, makin dekat. Waktu Anda sudah lakukan 3 syarat ini, ada hasil yang sangat powerful. Hasil atau upah waktu Anda mudik dalam hati adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik, mungkin melayang-layang ke kota, ke pulau, dengan kedua sayapnya. Mereka akan berlari, berjalan, tidak menjadi letih, lesu, dan lelah. Keren banget dikatakan, orang yang mau mudik hatinya akan diberi kekuatan baru. Umat manusia yang melupakan penciptanya, umat manusia yang nggak mau dekat dengan penciptanya. Negara kita negara Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Untuk melatih kita menghormati Tuhan yang Maha Esa. Pastikan hari-hari ini Anda mudik hatimu. Nanti saatnya akan ada mudik beneran. Mudik pulang kampung. Tapi mendukung program pemerintah untuk memutus siklus COVID-19. Mulailah dengan mudik hati. Bukan hanya setahun sekali pas habis puasa, tetapi setiap saat mudik hati kita untuk kembali dipulihkan dengan pencipta kita. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, saat ini Anda bisa periksa hati dan diri. Adakah engkau sudah mudik hati atau masih keras hati? Atau masih kecewa hati? Percuma, gak ada hasil. Ingat, kalau hatimu belum mudik, kau belum mudik hati, hatimu akan semakin keras. Kalau hatimu keras, kau gak dapat banyak hal. Seperti kau menutup berkat. Mulailah merendahkan diri. Ya, aku mau tobat Tuhan. Ya, aku mau punya tubuh, hati dan roh yang baru. Aku mau makin dekat dengan engkau. Sobat Miracle, apa saja hasil mudik hati? Saya akan memberikan hasil mudik hati yang powerful dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lihat, orang itu mudik menantikan untuk bertemu orang tua, bertemu senior, kakak, abang, om, tante, khususnya papi dan mami, opa dan oma. Tetapi mudik hati tidak bertemu dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, mendapat kekuatan baru. Ukurannya apa? Seperti kekuatan baru seperti Raja Wali. Kenapa tidak dibilang burung emprit?
Burung emprit terbangnya begini, epek, 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 epek. Seperti bebek, epek, 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 epek. Tapi dikatakan seperti Raja Wali. Pastikan hari-hari ini Anda dan saya boleh mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Raja Wali itu rajanya burung. Kalau ada badai, topan, dia tidak perlu terengah-engah. Dia tuh naik, set, dia pasang dan pas. Hari-hari ini, jangan menjadi lemah. Jadilah kuat. Kalau kau nggak kuat, gimana menguatkan keluargamu? Tetapi orang-orang yang mudik hati, hatinya kembali kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Ukurannya apa? Keren banget. Mereka akan berjalan tidak lesu, berlari tidak lelah, terbang melintasi batas. Ada 3 kondisi yang berjenjang. Jalan, lari, terbang. Walaupun engkau harus stay home, working from home, work from home, study, worship, belajar, beribadah, bekerja dari rumah. Tetapi jangan lemah, kuat. Kalau kau lemah, imunmu ikut lemah. Sebenarnya banyak para tokoh berkata, yang menyebabkan seseorang terpapar sakit COVID-19 ini adalah imunnya lemah. Tapi kalau imunmu kuat, no problem, nggak masalah. Antibodi akan muncul dari dalam tubuhmu. Antibodi akan bangkit muncul dari tubuhmu dan kau akan menang. Pastikan kau kuat, kuat, dan kuat. Dirimu kuat, menguatkan keluargamu, menguatkan komunitasmu, meningkatkan kota dan bangsamu. Kita bersyukur pemimpin negara kita kuat, kita bangsa petarung. Bangsa yang pernah berjuang dan bisa menang, pasti juga menang. Banyak khotbah-khotbah Tuhan mengatakan bangkit jadi pemenang. Seperti Tuhan Yesus menang, kita juga menang. Tapi kok lama, Pak? Tenang. Kalau sinetron episodenya belum selesai. Masih agak panjangan dikit. PSBB-nya diperpanjang dikit. Sobat Miracle. Waktu Anda sudah kuat terbang seperti Raja Wali, ingat, Anda akan terbang melintasi batas. Jangan takut dengan apa yang belum kelihatan. Apa bedanya bahaya sama ketakutan? Bahaya itu peristiwa, kejadian yang kelihatan. Gempa bumi, bencana alam, banjir. Nyata bencana, kita harus waspadai. Tapi kalau ketakutan itu masih perasaan. Jangan-jangan kok tenggorokan saya gatel ya? Jangan-jangan corona ini. Kok saya agak batuk ya? Saya agak anget dikit ya? Padahal belum 37, masih 36,5. Sudah merasa panik, paranoid, tambah lemah, imunmu lemah, habis. Sakitlah beneran. Ingat, belum terlambat. Keputusan ada di hati Anda. Jangan menjadi anak hilang yang terus bandang hilang. Kembali mudik, mudik hati dipulihkan, bertobat. Minta roh yang baru, hati yang baru, hidup baru. Terus mendekatkan diri dengan Tuhan, Bapamu. Anak hilang itu nempel kembali ke bapaknya, pakai cincin yang baru, kemuliaan yang baru, sepatu yang baru, jalan hidup baru, dan juga jubah yang baru, kehidupan yang baru. Siapapun engkau yang mengikuti program ini, engkau punya hak untuk mudik hati dan dipulihkan. Apapun iman dan agamamu, kepercayaanmu itu nggak penting. Zaman darurat corona begini, yang penting kau yakin di hatimu. Imam Mahdi itu Isa Al-Masih. Isa alaihissalam.
Jadi asal kau mengharapkan imanmu dipulihkan, diperbarui, buka hatimu untuk Isa Al-Masih. Bertobat dari dosamu, terima Isa Al-Masih Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Kisah Rasul 16:31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Yang terpapar sakit, percaya kau bisa sembuh. Yang masih ODP, PDP apalagi, kau akan tidak positif lagi. Tapi pastikan imanmu kuat, imunmu sehat, dan COVID-19 lewat. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu, sehingga mungkin kami tidak mudik beneran, mudik pulang kampung, tapi mudik hati kami. Sehingga kami diperbaharui dan memiliki kekuatan yang baru. Waktu kami kuat, menguatkan keluarga kami dan menguatkan kota, pulau, dan bangsa kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Orang-orang yang mudik hati, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang jalan tidak lelah, lari tidak lesu, terbang melintasi batas. Kami dan seisi rumah kami menerima dan menjadi alat miracle-Nya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa pada program Miracle Service yang akan datang dengan lebih luar biasa bersama Yesus Sang Masternya Miracle. Yes.